Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa untuk siswa kelas 12 MIPA. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas materi pembelajaran di semester 5 kelas 12 yang pada intinya adalah melanjutkan dari materi di semester yang kemarin. Untuk KD yang pertama ini kita akan membahas tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Adapun kompetensi dasar, yaitu siswa dapat menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, antara lain PKI Madiun, DITII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, dan G30S PKI. Tujuan pembelajaran untuk yang pertama yaitu siswa dapat mengungkapkan sebab terjadinya pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, kepentingan atau vested interest dan sistem pemerintahan di antara tahun 1948 sampai 1965 di Indonesia. Dan yang kedua yaitu menghubungkan pergolakan yang berkaitan dengan hal tersebut dengan situasi politik, ekonomi, sosial bangsa Indonesia di antara rentang waktu tersebut. Nah, materi pokok adalah kita akan membahas tentang penyebab berbagai pergolakan yang ada di dalam negeri. Nah, silahkan kita coba untuk mengenali gambar tersebut. Ada gambar yang di sisi kiri atas, Anda ingat. Kemudian gambar yang ada di sisi kanan atas, silahkan Anda cermati, dan gambar yang di bawahnya. Sekarang kita masuk ke sub yang berikutnya, bahwa latar belakang disintegrasi bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia setelah proklamasi ternyata dihadapkan banyak persoalan di dalam negeri. Padahal di sisi lain, pada tahun 45 sampai 49 itu masih dalam perjuangan dalam rangka mendapatkan pengakuan kedaulatan. Adapun latar belakang yang muncul, yang pertama adalah konflik yang berkaitan dengan ideologi. Terkait dengan kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DITI, dan peristiwa G30S PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja adalah komunisme, sementara pemberontakan DITI berlangsung dengan membawa ideologi agama. Ini nampak pada perkembangan berikutnya, menurut Herbert Faith, bahwa aliran politik besar yang ada di Indonesia itu ada 5 besar. Yang pertama nasionalisme radikal, yang kedua Islam, ketiga komunis, keempat sosialisme demokrat, dan yang kelima adalah tradisionalis Jawa. Kita lihat pada faktor yang kedua, yaitu konflik yang berkaitan dengan kepentingan atau vested interest. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Vested interest itu merupakan kepentingan yang tertanam kuat pada suatu kelompok, di mana kelompok ini biasanya berusaha mengontrol suatu sistem atau kegiatan demi keuntungan sendiri. Namun mereka di sisi lain adalah sukar untuk mau melepaskan posisi atau kedudukannya, sehingga akan mencoba menghalangi proses perubahan yang berlangsung di masyarakatnya. Kemudian yang ketiga adalah konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Termasuk dalam kategori ini adalah negara federal dan BFO, Bizincom for Federal Overlap, serta pemberontakan PRRI Permesta. Nah, masalah yang berhubungan dengan negara federal biasanya timbul sejak adanya perjanjian Linggajati dari kata negara serikat dan federal yang nanti akan muncul nama Republik Indonesia Serikat. Sementara PRRI Permesta dilatar belakangi oleh ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat saat itu yang dinilai tidak adil dan condong ke kiri atau komunis. Dari hal ini bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, konflik yang berlangsung dalam kurun waktu 1948 sampai 65 disebabkan oleh yang pertama konflik ideologi, kedua konflik kepentingan, dan yang ketiga sistem pemerintahan. Yang kedua, konflik ideologi nampak dari pemberontakan FDR PKI Madiun,
DITI dan peristiwa G30S PKI 65. Sementara konflik kepentingan ditunjukkan oleh adanya APRA, RMS, dan pemberontakan Andi Aziz. Sementara yang keempat, konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan nanti terbentuk pemberontakan PRRI Permesta. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, untuk memperdalam lebih lanjut, silakan Anda membaca sumber buku dari apa yang sudah kita cantumkan di sini. Nanti pada pertemuan yang berikutnya akan kita bahas satu persatu dari bentuk pemberontakan atau disintegrasi yang muncul di kurun waktu 1948 sampai 1965. Sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Untuk memahami materi pembelajaran yang lain, silahkan klik YouTube, kemudian Anda cari di SMAN 1 Boyolali Official Channel. Tetap stay at home, selalu jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.